Jadi aku malam ke sana, ibaratnya kebelet kencing, ke belakang-belakang rumah lah aku. Karena malam mungkin orang-orang udah pada tidur lah. Ya, ke belakang rumah. Jadi di belakang rumah itu korek. enggak. Jadi balik-balik dinding-dinding rumah orang. Nah, kan di balik dinding rumah orang. Jadi ada satu hal yang ganjil ku tengok di belakang rumah tuh kok ada orang ngasih makan ayam di kandang. Perempuan. Nyata nampak Om. Nyata. Om kenal sama orang itu? Ya tahu lah orang yang mengaku orang lama situ. Akam si Kampung situ. Anak kampung situ. Rasa aku nggak aku komentari lah. Ada orang kakak ngasih makan ayam kok malam-malam. Jadi siap aku kencing. bilang Keluar lagi lah, gabung lagi sama kawan-kawan. Kamu kok nggak tahu dia udah meninggal? Ya nggak tahu lah, orang aku udah tinggal di Titik Kuning. Itu kan kampung lama dulu. Main-main ke sana lah ceritanya nih. Ke sana malam minggu namanya anak lacak. Terus Diceritakan sama kawan. Aku tadi lagi kencing tuh tengok kakak pakai baju daster lagi ngasih makan ayam di kandang dia. Kandang ayam dia. Loh, kau nggak tahu Har? Yang kau nampak itu tadi pagi meninggal, siang akan kuburkan. Wah, jadi tengok itu orang meninggal. Ya iya. Tahu aku Bang semua itu Bang di mana-mana tempatnya. Sampai sekarang. Enggak kok sekarang enggak. pas sakit aja bang. Sakit itu. Pas sakit kemarin itu. Mungkin aku dibuka kenapa kan? Sampai rumah mama itu sampai mau kelapa itu duduk dia itu. Tapi yang paling seram di antara sini itu di mana sih ingat? Bang, itu genderuwo itu yang di Baga-Baga. Hah? Sawitan itu. Sawit-sawitan itu? Ya, dulu depan sini ada sawit satu itu. Ya, yang mau keluar kita dari sini. Genderuwo. Sini jahat itu. Enggak. Abang nonton lihat kayak gitu enggak serem abang? Ya namanya cuma mau serem sampai ngawak. Semua. Dulu kan di sini ada pohon Kapu itu. Di situ kan udah habis kan. Itu jahat itu perempuan. Oh ya. Jadi real numpang tanya. Itu sosok genderuwo itu macam mana rupanya bentuk supaya selama ini banyak orang bilang apa betul tuh tinggi besar rambutnya awut-awutan. Iya bang. Tinggi besar tangannya itu macam pisang apa itu ambon. Jari-jarinya Ya, gitu. hitam. berarti kayak macam gorila lah. Ya gitulah. Ya kan? Terakhir aku mau jatuh sakit tuh bang. Datanglah. Cakap dah muka rata nih bang. Gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut. Ada pokoknya rata mukanya. Setan apa tuh? Perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, ngetok di mana? Di rumah. Ini baru lagi ceritanya. Enggak ya waktu aku mau sakit itu. 3 hari orang tuh bergerak. Datangan orang semua. Kan orang lah itu ya. Iya. Terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang menarik itu cerita dia itu tentang ini bang, apa namanya, air 9 mayat. Kok itu lagi wah. Itu cerita paling seru itu. Itu terlepas dari pengalaman. Iyalah, ini pengalaman kedua. Iya. Iya kan, pengalaman dua. Jadi setelah yang kita tahu kan setelah dia sakit, dilihat sama si Syekh itu, dia melakukan penyembuhan dengan menggunakan metode 9 air mayat atau kebalik. Air 9 mayat. Itu memang iya nyata. Itu air Untuk mayat pengobatan. apa sekarang ini? Mayat yang Air 9 mayat. mayat yang dimandikan. Mayat yang dimandikan atau gimana? Yang dimandikan iya, yang di dalam kuburan iya. Kuburan airnya Enggak, gimana? Iya, kuburan air airnya mana ya? Di dalam kuburan itu, di makamnya, itu lah ditampung dia itu air yang kita Oke, Yang- dengar ceritanya dulu. Ceritanya gimana? air pengobatan. Penuh dengan omong kosong, mulut berbicara tapi otak kosong. Hari-hariku penuh dengan omong kosong, janji terucap tapi kenyataan kosong. Omong kosong ini mengisi udara di sekitarku. Biarlah tahu, tapi tak ada arti yang benar-benar sehat sehingga memaksaku berteriak lantang agar
tapi ku tidak memberharmoko. Hari-hari omong kosong. Harmoko. Hari-hari omong kosong. Lantangkan suaramu, harmoko. Hari-hari omong kosong. Harmoko. Hari-hari omong kosong. Harmoko. Hari-hari omong kosong. Apa ini? Ini sponsornya. Sponsor lah. Sponsor. Sponsor tapi gak dibayar. Minum lah, minum. Ibaratnya memang kita ini kan hidupnya kan berdampingan Sama makhluk halus. sama orang rumah. Makhluk Berarti halus dia nikah lah, itu dia tidak berwujud tapi keberadaan dia itu ada. Jelas lah bang. Kalau mau dibuktikan pakai ilmu memang tak bisa. Hmm. Tak bisa dibuktikan pakai ilmu, namanya dia tak berwujud. Akan tetapi yang berwujud itu mungkin si jin Jin Tomang. jin yang bisa mewujudkan yang di dalam pikiran kita itu. Dalam pikiran itu terus berwujud, kita nampak. Menyerupai lagi. Nah, menyerupai. Ibaratnya ada memang pengaruh dari pikiran kita ini juga. Ada cerita mana dari abang, bang? Kalau cerita ada, itu bukan cerita sebenarnya, pengalaman. Kisah nyata. Pengalaman itu. Oh, aku lebih apa lagi bang? Inilah dia, ini dia. Satu-satu dulu, bang. Ceritanya, kisah nyatanya satu-satu dari Bang Har. Jadi memang pengalaman ini itu terjadi kurang lebih tahun sekarang 2025. Oh. Kurang lebih tahun-tahun sebelum aku nikah tahun 97 lah. 97. 28 tahun. Oke. Kalau 28 kejadian tahun itu lewat. memang tahunya itu setelah kawan-kawan memberitahu bahwasannya yang ku nampak di malam hari itu baru dikuburkan pada waktu siangnya. Aku malamnya ke sana. Aku malam ke sana, Terus? malam aku ke sana. Kalau lokasinya itu nggak seram-seram kali sebenarnya, perumahan, bukannya di tengah-tengah hutan, perumahan, Di mana itu? rumah-rumah kampung lah kita bilang. Perumten. Di daerah Petisah sana. Petisa, oke. Petisah. Jadi saya masih kampung tahun itu ya. 28 tahun Ya lewat. udah baik juga lah rumah-rumah, padat lah. Ah. Jadi aku malam ke sana, ibaratnya kebelet kencing, ke belakang-belakang rumah lah aku. Oh. Karena malam mungkin orang-orang udah pada tidur lah, ya ke belakang rumah. Jadi Baca di belakang rumah itu Korek. enggak. Jadi balik-balik dinding-dinding rumah orang. Nah, kan di balik dinding rumah orang. Jadi ada satu hal yang ganjil ku tengok di belakang rumah tuh kok ada orang ngasih makan ayam di kandang. Perempuan. Nyata nampak Om. Nyata. Om kenal sama orang itu? Ya tahu lah orang yang mengaku orang lama situ. Akam si. Kampung situ. Anak kampung situ. Rasa aku nggak aku komentari lah. Ada orang kakak ngasih makan ayam kok malam-malam. Jadi siap aku kencing, Bilang. keluar lagi lah, gabung lagi sama kawan-kawan. Kamu kok nggak tahu dia udah meninggal? Ya nggak tahu lah, orang aku udah tinggal di Titik Kuning. Oh. Itu kan Ah. kampung lama dulu. Oh, main-main Tinggal ke sana lah ceritanya nih. main ke sana malam-malam minggu namanya anak lacak. Terus? Diceritakan sama kawan. Aku tadi lagi kencing tuh tengok kakak pakai baju daster lagi ngasih makan ayam di kandang dia. Kandang ayam dia. Oh. Loh, kau nggak tahu Har? Yang kau nampak itu tadi pagi meninggal, siang akan kuburkan. Wah, jadi yang tengok itu orang meninggal. Ya iya.
syukurnya kau nggak dinampakkan dalam wujud yang seram. Mungkin kau karena memang niat mau kencing, bukan niat macam-macam. Tergantung niat kita juga. Ke belakang-belakang rumah orang itu, kalau memang mau buang hajatnya, syukurnya ya itu, bukan karena bukan yang mau main-main, mau macam-macam belakang rumah orang. Dinampakkannya wujud dia itu. Oh. Itu satu. Terus? Dua. Setelah pindah, Jadi itu abang memang itu meninggalnya karena apa? sakit. Meninggal sakit. Jadi selang berapa puluh tahun kemudian, Hidup lagi. namanya orang meninggal ya nggak mungkin hidup lagi. Ada loh bang, yang hidup lagi tuh ada bang. Itu Mati suri. Mati suri. Oh, mati suri. paling hanya hitungan menit atau hitungan jam. Kalau hitungan hari itu namanya dia tuh zombie. Nah, Bar. Terus? nah, yang kedua setelah berapa puluh tahun, ini bukan cerita, pengalaman juga. Kawan Satu kerja, memang dia udah Ada sakit-sakitan. banyak makan asam garam. Iya, sakit-sakitan dia. Oh. Pengalamannya. Dalam posisi dia sakit itu awak tahu. Jadi seharusnya namanya kita berkawan. Dikala kawan senang kita kawani, dikala dia sakit kita kawani juga. Ya. Jadi di waktu dia sakit dia tuh aku tahu. Dia masuk rumah sakit pun aku tahu. Sampai ada kawan juga yang mengajak, yuk kita tengoklah kawan kita tuh, kita jemput ke rumah sakit. Oh. Alasannya macam-macam, yang sibuk lah, nggak sempat lah. Begitulah ya kan. Padahal mau menengok yang sakit ini tadi kawan kerja ini. Oh. Aku Ya. itu bang. Ini ceritanya masih muda dia. Oh, Gila. Emang Bang Har ini kan pernah muda, bukannya nggak pernah muda loh. Jadi nggak panjang lah umurnya. Setelah berapa hari dia opname di rumah sakit sendiri, meninggalnya itu kita bilang hari Senin. Oh. Nggak beli lagi dong. Di malam Selasanya aku terbangun malam Kencing di juga. rumah Kencing juga ini. itu. Kelaparan aku, Mak. Oh, kira kencing. Jadi ku tengoklah makanan di dapur, syukurnya masih ada. Ku buka lah pintu dapur supaya masuk angin karena pengap. Jadi ku buka pintu dapur, ku ciumlah aroma, kalau tahu kalian aroma. Kalau kita memandikan, bukan itu aroma kentang itu kalau kita Pandan. kalau kita melaksanakan fardu kifayah itu, itulah aromanya. Kok ngerti kali ya Bang Fardu Kifayah? Ya namanya fardu kifayah itu kan setiap muslim wajib tahu itu. Iya, Mulai iya, kita iya, memandikan, menyolatkan, mengkapankan, menguburkan. Iya, iya. Nah, jadi yang tercium itu aroma si jenazah yang Oh. sudah kita bilang karena sudah bermalam itu jenazah kan pasti ditaruh di kapur baru. Oh. Terus aroma ya kalau memang untuk memandikan jenazah itu kan kalau ada juga kepercayaan ini macam-macam ini ada yang ditaruh bunga segala macam. Oh. Nah, yang tercium sama aku itu aroma pandan sama kapori. Oke. Di tengah malam kurang lebih jam 2:30 pagi. Oh. Jadi terpikir aku apa karena aku nggak nengok dia waktu sakit, jadi aku dikasih penciuman aja. Itulah Penampakan nggak? penampakan nggak. Itu Oke. Masih langsung teringat. peringatan itu. Langsung teringat om. Kalau kita sudah benajar mau menengok orang sakit, seharusnya laksanakan terus. Ngomong apa dia? Nggak ada ngomong, cuman hanya mengasih aroma aja. Bahwasanya aku sudah nggak ada gitu. Aku udah nggak ada. Oh. Nggak datang juga kau ya. Ya, ya, ya. Dikasih ya. peringatan. Om merinding itu enggak? Ya, merinding lah, langsung tutup lah pintu tadi. Abang memang nggak nelayan. Dia enggak. Besoknya mungkin malam ketiganya aku baru datang. Setelah itu tadi lah Rin, dikasih peringatan. Tapi sudah dimakamkan toh. Udah. Udah. Jadi cuma malam ketiga datang ini tahlilan. Iya. Jadi datang ini Bang. Kalau berbentuk wujudnya enggak. Tapi di mimpi Di mimpi enggak, hanya aroma Hanya gitu aroma, aja. bau itu aja. Mungkin dan itu Abang merasa kalau umpamanya itu dia. Kalau apa aku memang merasa. Teringat langsung. Ini dia pasti ngasih tanda ini sama aku. Oh. Terakhir bekerja ya sama dia. Terakhir kerja sama dia. Iya, terakhir kerja. Hmm? Ibaratnya pertemuan itu tiap hari sama dia lah. Oh. dari kerja di mana bang? Dia apa ya? Di perumahan. Di Amos ya, Amos. Paling pinggir dia. Iya, perumahan Amos lah. Sama kita. Masih di sepeda. Sama kita. Ya setelah kalian pergi masang
Siap masang seng. Aku kan masih daun pintu sama daun jendela, disuruh dia lagi. Bisa lagi bang, siapkannya lagi 10 pintu nih, siapkan lagi bang, masang daun pintu, daun jendela. Itu bang. Udah siap. Sakit-sakit itu bang. Kami masih kerja di sampingnya buat tingkat itu sama siapa? Siapa namanya? Apa Ewin? Ewin. Nah, sama Yuk. dia di ujung semua. Sendiri, pasang batu sendiri, naikkan kacu sendiri. Iya. Abang agak maju lah. Biarin dapat dia mic-nya. Jadi itulah. Nah, Kalau aku pengalaman Cik. aku ya. rusak. Jadi foto. Enggak, yang menarik itu kemarin Ah, ceritanya Bang Yus. ya, Masih ingat kan saat itu dia sakit. ya. Nah, tapi nggak kita videokan. Ada di kok. Obong foto kan ada tuh. Ada, tapi Terhapus. videonya ada suara yang nggak masuk. Foto mahal pula itu. Ada suara yang nggak masuk. Macam tulang kentut itu ya. Nah, ya kalau mamanya masuk video itu malu juga abang nanti kan. Nampak sakitnya, nampak kurusnya segala macam. Kisah nyatanya gitu. Iya loh. Memang nyata bukan dibuat-buat. Lah iya makanya. Nah, cerita itu bang, minta tolong lah bang ceritakan lagi bang. Itu horor kali bagi aku bang. Ngeri kali cerita itu. Awal aku itu kan awal Makanya bisa kayak gitu. mula sakit itu datang dari masjid aku itu. Hmm. Pulang masjid. Bangun masjid itu. Bangun masjid. Ya, Oke. dari situ udah terasa lah. Kan masjid itu kan dibongkar. Heeh. Dulunya ada sekelompok apa itu? Orang jola-jola itulah. Orang-orang apa itu? Yang Oh, lube Nah. jalan gajah itu ya. ya sebangsa pengajian. Masa itu kan kerja di sampingnya. Hmm. Jadi beat lah sama dia. Pernah di beat aku. Ya, Pernah dia apa? bayan. Oh bayat. Oke. Asar itu. Ah. Ada asar. Suruh mandi. Mandi, sholat. Kan sholat. Oh ini harus di beat lagi. Ya, Islamkan secara kapah. ya maksud Diislamkan secara. ya, Kapah. menyeluruh maksudnya. Menyeluruh ya. Oke. Itu memang betul loh. Memang iya, itu Enggak ada memang. orang. Enggak Ada, orang. hari itu ada di situ. Sekarang? Sebelum dibongkar kan. Sekarang Nggak ada karena diusir mau orang itu, warga situ ya kan. Terus? Begitu di berapa Islamkan orang lagi. di sana? 2 orang. Jadi Dia memang Islamkan nunggu lagi masjid itu gitu. sholat, udah siap sholat, mandi dulu aku kan sholat, udah sholat baru di bayat lah. Ya baca syahadat lah, Ya, bukan syahadat. Udah selesai lah rumah sebelah itu kan. Udah beberapa tahun lagi panggil lagi kan bangun masjid itu. mm-mm. Sementara orang itu kan diusir sama Warga situ. warga situ. Oke. Jadi, Penyebabnya diusir kenapa? mungkin kan karena jorok. Nah, ibaratnya orang wudhu situ ada kolor-kolor situ ada semua ya. Hahaha. Sekelompok Diusir lah orang pengajian tinggal di situ, mandi di situ semua. Nah, itu diusir lah orang itu kan. Terus? Siap usir kan memang masjid itu mau direhab. Bongkarlah masjid. Oh. Sekitar sebulan setengah udah kena aku itu. Itu gejalanya macam mana? Kenanya Enggak selera makan aku bang. gejala awalnya gitu. Ibaratnya Ngopi? ngopi ya. Tapi demam. Hah? Demam. Enggak, Panas pun enggak. Terus? begitu kan. Nah, selesai dari situ kerja lagu. Tetap kerja aku, tapi sarapan pagi enggak. Oke. Itu Enggak. belum jumpa sama Kiai itu. Belum lah. itu kan Belum masuk indusi itu yang Oh. masih apalah ya. masih sadar lah ya. Sadar. Mulai kenanya aku kerjanya di sini lah. Sampai rumah bang. Samping rumah Bang Har. Ya, Heeh. dari sampai rumah Bang Ar tuh kan kok pulang aku pagi tuh sarapan gue itu cuma teh manis sama roti gitu. Teh manis sama Roti. roti. Ya itu makan pun siang nggak makan. Oke. Rasa kenyang itu. Malam nggak pernah makan aku. Terus? Sampai tak berapa minggu ya gitu ya. Cuma sarapan aja doang. Maksudnya matangan tuh enggak? Hah?
Mata ngantuk. Mata nggak ada Itu ngantuk, belum Bang. dijumpai. Ya itulah awalnya itu. Baru. Oh. Malam lah ya kan. Jadi aku Oh. di kursi tamu nih. Ada yang ngetok Oh. pintu. Ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya terkejut juga aku bang ya. Siapa ini? Ngakunya dia itu ya pakai sorban itu. Oke. Ngakunya dia itu ya macam-macam syekh lah gitu dia. Ah. Syekh ada 6 orang. Ah. Terus? Itu dia dibilang sama dia. Jadi ya malam itu masih ngobrol lah kami ya, cerita masalah agama lah Iya. ya kan. Kalau mau sholat maghrib itu sama jemaah kami kan. Sering aku dulu jalan Iya. aku sendiri, Tapi nggak sendiri. tapi nggak sendiri ya Iya. perasaan saya ya sendiri ya. Ke masjid balik ya kan. Itu Udah belum sempat. dijanjikan duit tuh. Hah? Belum. Ya, namanya masih baru. Ya, belum bisa ngasih iming-iming. Kan Ah, jumpa pertama. Iya. Nggak mungkin langsung dikasih duit. Rasa ya kan macam mana ya kan. Nyaman aku ya kan. Oh. Jadi setiap malam orang datang. Ya gitu juga bolak-balik kalau sholat Jumat, sholat maghrib itu sama kami kan pulang. Nanti habis isya datanglah orang itu, Mbak Desa. Heeh. Datang ya udah ngobrol tentang agama ya kan masalah apa sholatnya bang. Masih Diakui. Enggak, sholatnya diakui itu kok bisa tahu abang? Emang pernah sholat bareng? Karena sholat bareng berjamaah terus di rumah pun gitu. Oh, berjamaah sama syekh Iya ini tadi? sama itu dari Mbak Desa sampai subuh itu cerita kami subuh pun sholat jamaah. Habis subuh baru pergi. Dan itu istri abang tahu? Enggak, sama sekali enggak ada tahu. Maksudnya enggak. Maksudnya istri abang itu nggak nampak si syekh itu? Enggak. Dan nggak bertanya sama abang? Enggak. Karena kan datangnya orang Udah. bini kok jam berapa? Udah Jam tidur, habis tidur, habis udah. sisa udah Tidur. tidur. Habis sisa udah tidur. Ah. ini Ril, cerita ini. Ril. Setiap hari. Setiap hari? Nah, didatangi itu tadi kan. Setiap Iya. hari. Selama berapa lama? Ya itulah bang selama dari kok nggak salah area haji aku punya dropnya sebulan sebelum area haji udah datang. Karena aku kerja sini di Pak Tomo itu berapa minggu? Dia keturunan Arab pokoknya. Nggak tahu lah macam share lah begitu ngakunya dia itu lah gitu. Heeh. Dia jenggotnya dikucir atau enggak? Ya ada yang berjenggot, ada yang jenggotnya gitu. Enggak, jenggotnya ini dikucir. Enggak. Kalau itu kan siapa itu? Siapa namanya? Pelawak itu. Yang pelawak itu. Masuk aku nih, biar supaya enak nih. Siapa yang ada di ucir itu? Itu si Dewa. Bukan Aku dewa, bukan ada. Oh, anu. Jabrik apa? Ahmad Dhani. Pepi. Ah, Pepi. Lawak juga. Kenapa? Nah, terus. Aku Sedap. nggak makan ini. Heeh. Walau kau nggak makan 1 tahun, kau nggak akan mati. Itu janji mereka itu. Hah? Nggak makan 1 tahun, nggak akan mati. Dan memang Dan nggak tidur 1 tahun pun nggak akan ngantuk. Betul bang, memang orang nggak ada ngantuk. Nggak mungkin. Iya, saya kerja Nggak sih. secara biologis nggak mungkin loh. Tapi memang Ril, waktu masih memang iya kerja tempat Tomo, tapi kan istirahat itu kan di rumah awak itu kan istirahat. Tegolek itu kok macam tegolek kecapean betul. Heeh, Ya maksudnya itulah pengenangan kan mungkin karena saking ngantuknya Iya. gitu ya kan. Di rumah kan nggak pernah tidur aku. Kok udah malam tuh pulang dah. Mana melek. pernah nonton dia. Sisa Sampai pagi, mulai subuh sampai jam 7 itu aja aku tidur. Jadi makannya apa itu? Makan nggak ada bang, aku sarapan pagi itu terus dikasih Satu hari sekali aja. pagi aja aku sarapan itu. Apa Roti pernah? apa itu? Bang? Karena aku tengok waktu Roti sakit Marit. kemarin itu, Pokoknya yang bisa ngenyangan perut itu. sari roti. Bini udah susu gitu. lah kan, Bukan dia macam roti dia emang gandum. keju. Siman pernah beli juga. Dia bikin kenyang juga lah ya. Terus. Lanjut. 1 tahun nggak tidur, nggak akan ngantuk. Hah? Apa gimana? 1 tahun Nggak tidur. nggak akan ngantuk. Kata Syekh itu. Ya, Nggak makan pun 1 tahun nggak lapar, nggak lapar. mati. Ini yang betul. Nah, berjalan berapa minggu, hari, sempat janji kan? Dijanji. Sebentar.
Syekh berapa minggu sakit. Nah, Syekh itu datang setiap aku hari. belum sakit itu, belum drop. Tapi sudah datang si Syekh itu. Udah. Ya udahlah. Udah mau hampir 1 bulan itu. Tapi kata binikmu waktu malam itu, kan kau tanpa sadar itu ya kan. Memang melek aja nggak bisa tidur gitu. Ya. Memang melek aja memang. Binik kau bilang melek aja gitu. Dibawa tidur pun nggak bisa juga kan. Bisa. Aku di kursi aku, Bang. Cuman mulut kau kok nganga. Aku di kursi, Bang. Aku duduk. Itulah cerita aku di kursi. Dia mana tahu. Ada komat kami kau rasanya gitu. Hah? Gitu-gitu. Itulah ngomong gimana. Enggak, maksudku kan abang pasti kan ngobrol sama si Syekh ini kan. Ngobrol kan. Ya. Bini abang nggak bertanya, bang ngobrol sama siapa gitu. Nggak tahu deh. Orang udah tidur terlelap deh. Pikir Oh ini kejadiannya mulai malam sampai pagi. sampai pagi menjelang. Syekh itu datang. Ya. Habis Isya. Subuh dari Ba'da maghrib aku pergi Ya, sama bareng. sama dia. Ya, balik. Oke. Udah, habis Ba'da Isya datang orang itu sampai menjelang subuh. Ba'da Isya dia datang ke rumah sampai menjelang subuh. Ya. Jadi Ba'da Isya sampai subuh itu abang nggak tidur. Ya. Ngeladenin dia ngobrol. Ya, Berapa orang bang? ada 6, 7 lah emang. 7 sama abang. Jadi abang itu di satu tamu, ruang tamu sendiri, ngobrol sendiri dengan Berapa orang? 6 orang yang Ya. 6 makhluk yang tidak berwujud ini. Ya. Ganteng-ganteng kali. Kalau masalah ngaji apa. Loh, Abang nggak serem bang? ya macam mana namanya di mata awak dia macam nyata gitu. Ngaku dia memang Syekh. Oh, ya yakin apa kayak coba apanya apa. Dan semua 6 makhluk yang tidak berwujud ini pakai surban semua. Ya. Ada yang sorban yang gini. Ya memang nyata kok ditengok dia kan gitu. Iya itu tadi makanya Kayak kita gini lah kan. Kayak kita gini kan nengoknya kan. Iya lagi ini ngobrol. gitu. ngobrol. Ngobrol Apa dia. yang kalian bahas bang? Masalah agama. Agama. Tentang Al-Quran. Itu kami bahas itu aja lah. Bi. Berapa lama? Tapi Selama hampir 1 bulan. bahasanya bahasa kita. Bahasa Indonesia kita. lah. Iya. Nemenin abang? Nemenin. Cerita kami orang Jadi dulu dia apa itu. judulnya begini. Apakah kau dulu pernah nonton? Kau pernah Enggak, dulu kalau nonton? aku nonton enggak ada. Enggak, sebulan itu ngapain kalian ngobrol dari jam dari habis Isya, Ba'da Isya itulah. sampai subuh sebulan Ada suatu apa yang kalian obrolin? keinginanku, aku ingin jumpa sama anakku yang keguguran. Sebentar, abang pengen jumpa sama anak abang Ya, yang keguguran, ya, adiknya sudah Rafid. meninggal. Ya. Oke, Nah, terus ingin aku jumpa itu ya kan. Jadi diberi dia lah. Janjikan mereka ya. Nanti kau akan Bisa. kutemukan sama dia. nanti janji. ku pertemukan sama Ya. dia, sama anak abang yang sudah meninggal. Ya. Jadi abang dituntut untuk mati dulu dong. Ya makanya itu aku kan nggak berpikir ke situ. Karena kan yang ku tengok-tengok ini kan nyata. Oke. Enggak, waktu ingin kau jumpa dengan anakmu itu Nah, ada nggak bertemu dengan orang sehat atau apa yang tukar pikiran awalnya? ada. Aku Ah, memang itulah. rindu kali. Ya. Syekh itulah yang mengajarkan seperti Ya, ini. Ya, walaupun nggak makan 1 tahun kau nggak akan mati. Siapa namanya bang? Saya bang. Apa ya? Yang kiai yang nemenin Nggak abang. mau dia ngasih tahu, nanya-nanya. Ibaratnya aku tanya pun nggak kasih tahu. Kasih tahu nama. Nah, Abang sudah sempat nanya namanya. Nggak sempet nanya. Tanya namanya nggak ada ngasih tahu. Ya biasa kita kalau Ya, biasa misalnya lah. kita berkawan gini kan, dari mana rupanya abang? Gak ada gitu lah, nggak ada lah. Nengok, Nah. udah terkesima nengok Udah janji gitu. penampilannya gitu ya. Dijanjikan aku lagi duit. Apa? Janjikan duit aku. Janjikan duit. Setelah selesai ini mungkin kau akan dapat 2 miliar. 2 miliar dia bilang. Iya. Tapi dia 2 miliar. Enggak, dia makhluk kasat mata. Ya, Tahu iya. duit pula dia. Tapi kan nggak tahu kita. Mana tahu dia malu tak kasat mata. tentu dia menawarkan itu, Ah. menawarkan itu dia ada Ada iming-imingnya. timbal balik Ya gitu. itulah suruh nggak makan 1 tahun itu nggak akan mati. Oh. Ya itulah aku coba aku tes. Memang iya nggak ada rasa ngantuk nggak ada. Rasa lapar nggak ada. Oke. Nah, terakhir Gini loh, Ren. Ah. Maksudnya rasa lapar itu. Ros kan masak tetap ya. ya tetap masak. Masakannya tuh nggak selera apa macam mana? Bukan ya nggak selera, memang nggak Nggak apa kepingin- nggak kepingin makan.
sempat dibilang dia nangis lah bini. Nangis. Nangis. Kenapa Bini. nangis? Kan disuruh makan aku. Oh ya, abang nggak mau. Oh, nggak mau. Oke. Aku ada perjanjian deh. Kalau makan ini aku mati. Entah darah. Tapi Sampai kayak gitu Berarti ya. kita melanggar janji yang udah kita sepakati tadi lah ya. kesepakatan. Sampai lebaran haji nih. Tuh, Sebelum 3 lebaran haji pamit lah. gimana? Pamit. Sebelum 3 hari area haji. pamit. Pamit. Enggak, tapi kesepakatan itu sudah abang sepakati sama dia. Udah ya itulah ya kan. Terus 2 miliarnya kapan cairnya? Ya makanya itu orang dia pergi kan orang ini kan mau menunaikan hajinya Iya. 3 hari lagi pergi orang untuk pamitan. 3 Gitu hari pula, lagi mau sampai area haji lagi finishnya. Heeh. 3 hari lagi pamit orang itu mau menunaikan haji. Dianya. Yang saya ini. Oh. Itulah dari situlah ya kan. Aku merasa ya kan. Nggak betul. Bukan nggak betul bang. Oh mungkin orang ini kan musim haji. Iya, namanya Mau menaikkan nanti balik lagi. Ah, terus? Dan setelah itu kan aku 2 hari mau lebaran itu piau kampung. Itu nggak ada lagi orang nggak ikut. Karena udah pergi orang itu kan. Udah pergi. Heeh. Di kampung kan aku. Biniku ini kan apa? Berobat lah aku. Oke. Sama maksudnya Berobat apa ini? Berobat medis atau alternatif? alternatif. Ustadz sama Ustadz. Terus? Mau nanyakan aku ini macam mana ya. Oke. Abang ceritakan juga sama Ustadz itu Cerita masalah yang ketemu Syekh ini. Iya. Apa tanggapan Ustadz itu? tanggapan orang itu siapapun datang ke rumah kalau nggak mengucapkan salam nggak usah jawab. Ibaratnya kita tanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekh itu jawab nggak? Nah, saya yang ini Nah, yang ini, yang kasat mata tadi. ya itu kan belum ada, nggak ada jawab, nggak ada. Nggak ada Suruh ngucap. ngucap 2 kali masa adat dia. Maksudnya Oke. datang ke rumah kau. Oh, sebelum Sebelum aku berobat itu, ya. kan tuh tinggi dah. Ya. Gila, kalau Dan abang tahunya itu setelah dia pergi dan Ya. langsung jumpa sama si Ustadz yang nyata ini Ya. tadi ya. Oh, kalau dia belum bisa mengucapkan syahadat, jangan terima. dan itu dia nggak balik lagi. Ya itu loh makanya aku langsung drop. Gak ada lagi pegangan ini sama awak. Iyalah, 2 miliar itu nggak cair ya kan? Nah, nggak cair. terakhirnya kepingin kalau itu dapat Rel, Nah, tentu di kampung ini kan pasti gempa. ya gempar mimpi sih. Gempar lah. Kawan awak ada yang mendapat rezeki 2 miliar. Ya dan memang kami sudah di belakang layar ini kami sudah cerita. Tahu Yusul bakal dapat rezeki mendadak ini. Ya perjanjiannya kan pas mau area haji tuh bang, finish. Iya. Gempar lah bang. 2 miliar aku maju duluan di depan bang. Pinjam 500 juta pun aku bang. Tapi judulnya bukan Iyalah. dibilang saya itu bukan uang kertas. Benggol. Karena setelah dapat kabar, kami kan namanya kita Ya. di kampung ini kan bertetangga dekat-dekat ini kan pasti tahu juga Rel. Ya. Perkara Yusul kena musibah sakit gitu kan. Sakitnya kan katanya kalau di medis tak terbaca di medis kan gitu kan. Sempat berobat ke medis. Medis sempat juga, sempat Tapi berobat jalan 4 jalan. Apa kata Terus setelah medis? pulang dari kampung. kampung itu bang, tempat kamalaman. Setelah pulang dari kampung, setelah jumpa sama Ustadz tadi, dan setelah jumpa sama Syekh yang kasat mata itu tadi bang, Kan, baru dia berobat medis di kampung tapi yang kita datang. kan aku berobat di kamalaman, katanya kekurangan darah putih apa, leukemia. Oh, leukemia. Pokoknya kelebihan darah putih, Kelebihan atau kekurangan? kelebihan. Oh. Karena kata dokternya. Ya, itu katanya. Oh. Enggak, jadi selama sakit kemarin itu aku pun udah lupa. Yusul masih kerja Pak. Ya kerja lah bang, Tetap aku kerja ya? kesini. Tetap Tempat kerja. siapa ini? Berarti Tempat siapa? Sampai rumah dari pagi sampai kita bilang menjelang maghrib kita Iya. Bang. pagi Sering aku cerita sama mama pun ya. menjelang maghrib seperti biasa lah kita ini kan. Ya. Yang kerja yang usaha.
Malam itulah baru Datang dia bang. Memang tiap Ba'da Isya sampai subuh tadi bang. maghrib Datangnya. sholat pamit Enggak, itu maghrib datang. Datang. Sholat. Sama abang di masjid. ya. Abang ngelihat dia sholat di situ. Ya sama kami, orang jalan sama kami. Jalan sama kami. Enggak, makanya ku akui sholat orang itu. Wah, Ya, sempet cerita Gila, kami, Rin. Bang. aku pun sebenarnya nggak masuk logika ya. yang mendengarnya macam mana lah supaya bisa meyakinkan nggak usah lah orang ini meyakinkan aku lah bahwasanya yang justru ceritakan ini memang itulah dia, macam mana cara Nyata maksudnya. Kajian. Macam waktu kampung cerita kan, pergi ke arah Arta sama Bang Anto. Anto siapa? Dia tuh mandi. Situlah Anto cerita. Bang Anto tuh yang di badan ada ini Apa? yang ngikuti aku ini Heeh. memang ada. Yang ngikutin abang memang ada. Kodam abang. Hah? Kodam. Ya. Atan lah tanya. Atan kan Enggak bang, aku takutnya gini bang. Hmm. Kalau seandainya itu abang setuju untuk melakukan ritualnya kata Syekh itu ya. dengan dengan reward atau penghasilan 2 miliar tadi nih, Nah. nanti takutnya pesugihan bang. Enggak ada kok pesugihan, enggak ada. Dia nggak minta tumbal atau nggak minta apa gitu bang. Apa-apa. Aku memang pingin jumpa sama aku. Berarti dia menumbalkan abang dong. Ya itulah mungkin kata Kalau nggak makan setahun, nggak Nah. tidur setahunnya mati bos. kata apa itu Ustadz itu memang gitu. Ya kalau kau memang ketemu anakmu, ya matilah lo. iya Habislah riwayat katanya. Terus Udah jumpa kan, ya udah habis katanya. terus 2 miliar itu Ya, paling siapa yang nerima Mang? yo kalau terima itu yang pertama ya keluarga kita memang iya bininya Itu, lah Bang. Kak anak-anak Ros. turunannya cuman begini loh Makanya dulu Bang, aku Bang, waktu sakit aku tuh Bang, wow rame. Yang terakhir Rame. rame, ini tengok, aku nampak ini, aku nampak banget. maksudnya tetangga-tetangga gitu lah Bukan tetangga, maksudnya yang rame datang itu yang orang-orang entah kasat mata itu nampak. Di lapangan itu banyak anak-anak. Banyak apa? Nih, anak-anak masih pakai cawat. Wah, gawat bah. Enggak saya Bang. Gawat. Samping rumah mama itu ada pohon kelapa itu. Oke. tiba-tiba merinding Itu. Iya. Aku main merinding ya. ini enggak Enggak, ini enggak ngada-ngada kan? Enggak. Memang aku memang nampak aku Bang semua itu Bang. Sampai rumah mama itu Bang, ada pohon kelapa itu. Belakang rumah Borot, depan rumah Borot. Waktu abang jalan belakang nyeret hati itu. Di situ duduk itu rambut beruban loh Bang. Rambut putih Bang. jadi begini Ril ya kayak istri kita lah kita nggak makan itu tentu kan dia menangis begitu Enggak Bang. maksudnya makan Makanya apa nangis-nangis dia kan. Makan, tahu Abang. dah, awak kerja ini pikirnya beli nasi. sehat Ini gitu ya kan. oh gitu Siang nggak makan ya kan malam lah nggak selera dia mungkin kan. Itunya. Mana tahu dia awak nggak makan. berarti emang sama sekali ibaratnya nggak ada yang akal sehat ini aku kok kayak gini ya bini aku kok bilang gitu ya kok bisa bilang gitu bini aku nggak ada gitu Itu Bang, rasanya karena saking pingin ketemu sama anak itu ya kan, satu lagi dijanjikan uang itu ya kan. Enggak, tadi umur berapa anak abang meninggal? Adik Sapri masih di 5 bulan. Udah orang. Udah jadi orang. Berarti anak kedua? Hah? Ya. Anak kedua harusnya? Iya. Oh. Tahu aku Bang semua itu Bang di mana-mana tempatnya. Sampai Rame. sekarang. Enggak, oh sekarang enggak. Pas sakit aja bang? Sakit itu Pas Bang. sakit kemarin itu? Nampak, mungkin aku dibuka kenapa kan. Sampai rumah mama itu, sampai mau kelapa itu duduk dia itu. Tapi yang Rambut. paling seram di antara sini itu di Bang. mana sih ingat? Tuh Bang, itu gendruwo itu yang di baga-baga. Hah? sawitan tuh Ya. Sawit-sawitan itu? Ya, dulu depan sini ada sawit satu itu. Ya, yang mau keluar kita dari sini. Gendruwo. Sini Jatim. Enggak. Abang nonton lihat kayak gitu nggak serem abang? Ya namanya, cuma mau serem samping awak. Semua. Oh. Dulu kan di sini ada pohon Pohon kapu itu. Di situ kan udah habis kan. Itu jahat itu. Perempuan. Oh ya.
Jadi real numpang tanya, itu sosok Gundurwo itu macam mana rupanya bentuk supaya selama ini banyak orang bilang apa betul tuh tinggi besar rambutnya awut-awutan, Iya bang, tinggi besar tangannya itu macam pisang apa itu, Ambon. jari-jarinya Ya, gimana? hitam. Berarti kayak macam gorila lah, Ya, gitulah. ya kan? Terakhir aku mau jatuh sakit tuh bang. Datanglah. Cakap dah muka rata nih bang. Gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut. Ada pokoknya rata mukanya. Setan apa tuh? Perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, ngetok di mana? Di rumah. Ini baru lagi ceritanya. Enggak ya, waktu aku mau sakit itu. 3 hari orang tuh bergerak. Datangan orang semua. Kan orang lah itu ya. Iya. Oh, terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang buka pintunya. Ya, awak nggak takut ya kan? Abang buka pintunya. Buka. Masuklah. Masuk. Gak kaget abang itu? Enggak. Mati Aku kita. mau minta makan. Lah terakhir aku mau sakit. Mau minta makan, orang dia mulutnya gak ada kok mau makan dari mana? Dia mau minta makan itulah. Nanti lah aku tanya orang rumah dulu ya. Masak Tanya orang apa rumah gitu dulu, ya. Masak apa ya? Gak ada masak. Udah malam benda habis. Oh ya? Ya udahlah gitu. Kasih lah ya keluar. Di luar itu banyak tuh bang kawan-kawannya. Ada yang kuntilanak apa mondar mandir. Gak berani masuk. Gak berani masuk di tempat abang? Gak masuk rumah nggak mau. Mondar mandir. Rame. Nampak aku semua. Kenapa? Makanya aku ceritain itu sama adik, aku ceritain. Nggak yakin orang. Memang gitu nyatanya. Dan terakhir aku nggak percaya lah aku di bawah. Kusuk lah aku, kan kusuk tempat biru. Kusut apa? Tempat biru. Oh ya. Waktu itu bukan aku yang kusuk. Anakku, Umi yang jatuh itu, Ya. yang keplekok. Ya. Jadi aku udah keluar. Itu sopo. Anakku, suamiku, tapi Siapa? Agak kenceng. itu siapa? Itu lakimu di luar. Iya, lakiku. Baru sakit itu. Pak. Oh, iku karena sing nempel BDN niku. Biru. Kata birum. Ya. Sing nempel iku. Aine roto. Mukanya rata. Kayak rata itu. Aine roto lu iku eneng opo rupane kerjaan ndi bojomu? Jabah. Gua mungkin iku kena kokono iku. Itu dari Jabah awalnya. Yang datang. Jabah ini, Iya, yang gue bongkar masjidnya. Itu kan konflik itu bang. Hari itu ada orang apa diusir. Jadi tanya-tanya. Apa betul? Di rumah nggak ada pandai-pandainya ya. Iya. Dari situ loh. Mana rasanya itu kok nggak makan itu? Macam mana? Berarti setelah dinampai orang-orang syekh itu tadi, barulah Yusril ngedrop, barulah berobat ke kampung gitu ceritanya. Ya, kampung aku. Kampung kan orang itu udah nggak ada. Iya. Pamitan. Jadi udah ngedrop itu. 2 hari mau lebaran aja. Aku tapi pikir. kau dibawa kan sama keluarga kan, bukan sendiri ke kampung. Sama bini kalau memang kami mau ibaratnya Tirah. berdua aja namanya mau lebaran aja kan. Sama lawak ya kan. Jadi dia banget Pak Ustadz itu loh berobat Pak Ustadz itu dibuang semua ya kan. Dimandikan air garam. Ya. Dimandikan air garam. Mandikan air Abang nggak diruqyah? Enggak. Cuman dibacain doa dah pakai botol aqua itu minum, cuci muka. Heeh. Udah sisanya air itu siramkan sekeliling rumah. Mandi pakai garam, mandi pakai air garam. Apa? Mandi pakai air garam. Mandi pakai air garam. Ya. Oh. Oh, di sana lagi waktu Apa? waktu pas malam haji. Kira lagi Malam takbiran tuh. Takbiran. Siap terus. Siap mandi air garam tuh, Bang. Kan aku sana itu tempat Ustadz itu sekitar siang lah habis zuhur ya. Pulang mandilah. Udah agak syukur badan gue, Bang. Jadi malam sekitar jam 9 jam 8. Kamar mandi lah gitu. Kamar mandi sab sendiri lah ya kan. Kau orang mutar ini gue.
mau dijatuhkan gini. Dari situ merangkak aku. Maksudnya lung lah gitu jadi. Iya, dia macam gak ada tulang lagi tuh. dijatuhkan gini, tarik ini baunya tuh. Oh, dari situ lah ngedrop malam itu. Oh, nggak bisa tidur, makan apa nggak selera. Dua-dua, aku ngedrop, bini aku ngedrop. Iya, Sempat iya, berapa iya, hari di sana? Seminggu. Berapa hari? Nggak sampai lah. Kok di kampung? Hampir Seminggu. berapa hari dari hari haji tuh aku. Lama juga. Lama juga, aku semingguan juga. Yang menarik itu cerita dia itu tentang ini bang, apa namanya, air 9 mayat. Kok itu lagi, wah. Itu cerita paling seru itu. Itu terlepas dari pengalaman. Iyalah, ini pengalaman kedua. Iya. Iya kan, pengalaman Iya. dua. Jadi setelah yang kita tahu kan setelah dia sakit, dilihat sama si Syekh itu, dia melakukan penyembuhan dengan menggunakan metode 9 Ya. air mayat atau kebalik. Air 9. Mayat. 9 mayat. Itu memang iya, nyata. Itu air Untuk mayat pengobatan. apa sekarang ini? Mayat yang Air dimandikan. mayat. Air 9 mayat. Mayat yang dimandikan. Kalau Mayat cerita- yang dimandikan atau gimana? Yang dimandikan iya, yang di dalam kuburan iya. Kuburan Menurut- airnya Enggak, apa? gimana? Iya, Hah? kuburan air Airnya mana apa? ya? Di dalam kuburan itu, di makamnya, itu lah ditampung dia itu air yang kita Oke, Yang- dengar ceritanya dulu. Ceritanya gimana? pengobatannya ini kan gini. Dia ini anak keguguran. Gimana, gimana? Anak keguguran Anak keguguran. dipungut dia ini. Gila, ini dinamakan si kuning sama si merah. Itulah dipiara dia lah. Dibolo dia lah itu, ya kan. Sekian lama dia kan orang ini kan macam ustadz juga itu di dalam ilmu. Kebatinan. Enggak, macam Al-Quran itu tahu dia udah berapa kali khatam. Dari lajang sampai dari umur 13 tahun lajang. Oke. Ini cerita yang ngobati tadi, Rin. Ya, Terus? ya itulah dia kan mungkin ya kan. Yang nyari air itu bukan bapak inilah yang dua ini. Itu Ini enggak, ini dua ini kasat mata. kasat mata. Orang keguguran itu anakku macam anakku lah itu. Mati. Nah, diangkat dia. Sudah Dihidupkan dikuburkan. Ya udah dikuburkan itu lagi. Diangkat dia lagi. Enggak diangkat dia secara apalah gaib. Secara gaibnya, heeh. Ah, Dipelihara sama dia dua mayat ini. umurnya udah 43 tahun dua-dua ini. Abang nampak? Ya nggak nampal aku namanya. Dia cerita pas gitu ya. Dia ini pengobatannya macam nggak yakin sama. Macam nggak yakinnya cuman doa-doa aja nya sama menurut dia kan air 9 mayat ini. Itu aja. Kanker, payudara, gondok beracun, semua lah bang. Pokoknya yang medis. Medis yang nggak bisa disembuhkan dia bisa. Ya. Terus? Iya. Air 9 mayat tadi. Hmm. Kita datang berobat. Ya. Berobat terus mungkin Ini udah diisi dia bang. air udah satu. diisi. Itu kemasannya apa, Rin? Bu, maksudnya Aqua. tempatnya. Aqua yang apa? Botol-botol aqua itu Botol yang sedang berbentuk air. berbentuk air. Ya kalau kita tengok ya macam air mineral biasa. Kalau itu enggak keruh. Nggak. Bening. Bening. Di mantra dia ya kan. Di mantra dia ya kita suruh minum. Itu aja. Cerita dia itu memang dia itu kok tiap malam dulu kan waktu biniku kanker rahim. Kanker rahim. Studium 4 itu kan. Biniku. Setelah rapi enggak baru yang keguguran itu lah. Adiknya itu. Nah, itulah bersihnya. Berobatlah ke sana ya. Berobat. Awalnya Rin. Bisa sampai berobat sama bapak itu macam mana? Apa ada cerita-cerita dari kawan? Biniku yang tahu dia bang. Kan orang-orang ke sana kan tahu dia bang. Oh, dari Dari mulut ke mulut aja iya, dia. iya, iya, iya. Berarti dia udah dikenal di kampung itu lah ya. Ya, Dia punya istri. Sudah dikenal kian. Dia punya istri. ada, Anaknya ada. ada.
Anaknya nggak salah 9 atau 11. Boy, Hmm. anak itu anak gaib apa anak nyata? Anak dia. Anak nyata. Anak dia. Dari satu istri. Satu istri. Dia ini maaf cakap ini udah dimatikan, Bang. Iya. Banyak pula. Iya. Kayak orang zaman dulu ya. Mungkin Halilintar Sembilan itu kalau nggak sebelum salah. berapa anaknya? Lah ya kayak zaman dulu. Orang zaman dulu kan anaknya 12, Iya. 16 gitu kan. Masih kuat rahimnya ya. Bukalah pengobatannya. Terus Kalau apa itu berkisah dia. Ibaratnya penyakit ini obatnya, penyakit ini obatnya ini gitu. tapi dasarnya adalah pakai air 9 mayat tadi. 9 mayat, ya. Dasarnya Ya, itu diminumkan apa Diminum. gosok-gosok? minum. Itulah di mantra dia. Tapi kalau umpamanya kita ngobrol, mau mesen dulu, Enggak, biar dia nyari dulu, atau memang sudah nyetok? memang udah ada, udah nyetok. Dia kan tiap malam Jumat pre itu. Hah? Tiap malam Jumat kan libur. Enggak buka praktik dari dia. Nah, nggak buka praktek. Itulah dia untuk satu hari itu untuk ke Ngambil air. kuburan itu nyari itu malam. Oh ya, Ya, kuburan mana yang diambil dong? pokoknya kok ya entah sampai mana-mana lama dia pun Memang gaib dia yang apa. Oke, Nah, nah itu kuburannya digali, nggak menurut dia digali. Nggak digali pakai tangan. Oh, digali secara gaib. Ya, Dan yang bekerja itu 2 orang, Ya. dua gaib ini tadi. ya. Itulah makanya kok udah dapet, besoknya dia buka praktek kan. Air udah penuh ya kan. Itulah yang dikasihkan sama pasien itu. Nah, aku pernah baca bang, memang bang. Setelah aku tahu materinya tentang air 9 mayat, kalau di dalam materi itu pernah memang dijalankan atau dipercaya sama orang suku apa sih namanya? Dia bukan bang, di luar negeri. Dalam negeri. enggak di dalam negeri, daerah Jakarta ke sana lah pokoknya. Aku lupa aku namanya. Ada materinya itu yang aku pelajari kemarin. Jadi, enggak, itu suku luar. Nah, air 9 mayat yang diyakini itu adalah air untuk memandikan mayat yang baru, terus dibasuh secara 9 kali, ditampung airnya. Nah, ini sudah ada surveinya memang. Dan mereka penduduk sana itu percaya bahwa memang air itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Dari 100% kampung di sana, 90% itu bahkan percaya bahwa memang air itu tuh menyembuhkan. Tapi metodenya itu menampung dari mayat. Air Satu yang ember. Setelah Yang untuk khusus kan mandikan mayat itu kan ya, banyak ya, ya. banyak. Dan setelah dimandikan, habis itu tuh ember, dia harus menyediakan 1 ember yang khusus untuk dibasuhkan ke mayat secara 9 kali. Itulah yang bakal dijadikan untuk obat. Iya. Kalau ini kan ceritanya lain. Kalau ini adalah 9 mayat yang memang diambil sama gaib. Ya. Gadis itu bang, gadis-gadis. Ibaratnya sari dari mayit lah ini cari mungkin Nggak ceritanya. tahu, mungkin iya. Tapi kalau Intisari dari yang ini sudah dilakukan penelitian dan segala macam, memang sudah disurvei, ya kan? Dan memang di kampung itu 90% itu meyakini bahwa memang air itu menyembuhkan, tapi dari memandikan mayat. Dan itu pun setiap nyiram air itu ada doanya. Ada, semua ada doanya. Setiap nyiram Satu kali entah siram, doanya satu apa gitu kan. Satu kali entah doanya apa. Dan itu pernah dipraktekkan di video, aku pernah lihat videonya, memang dipraktekkan sama mayat di situ, dan itu ditampung airnya. Dan itulah yang air-air yang dibawa-bawa, itulah yang dipercaya untuk menyembuhkan penyakit orang-orang itu. Diminumkan? Enggak. Kalau itu diminumkan. Kalau di penelitian itu tuh nggak sampai diserahkan sama yang sakit gitu kan. Cuman memang disurvei bahwa memang orang kampung sana itu 100% percaya dan pakai air itu tuh sembuh. Gitu loh. Tapi itu kan nyata kan, ada mayitnya di situ. Terus dimandikan dengan dibacain doa 9 kali. Pokoknya dalam 1 ember tuh harus habis bang, 9 kali tuh. Kayak mana caranya lah kalian lah gitu loh. Kalau ini secara Kalau gaib. ini secara goib bang. Jadi dipotong sedikit lah, yang begitu kau minum air itu manis, asin atau biasa Nggak, ya tawar biasa. aja? Macam aqua. Warnanya bening. Enggak, kalau ini kan ibaratnya yang punya aku ini tuh butek. Oh, dia butek airnya. Ibaratnya kan air masak. Udah habis awak minum tinggal segini lah. Tinggal entah setengah.
Itu minumnya pakai dicampur ke air lagi atau langsung dari yang botol? Dari sini dari botol bang, minum tinggal segini, Ada nanti jam-jam? isi ulang. Ada jam-jamnya. Hah? Enggak, ya suka hati mau minum, pokoknya Dia sebelum minum ada doa-doa. baca Bismillah Al-Fatihah aja. Itu aja doa, udah semua itu katanya. Ya, kok bisa keruh bang? Iya karena kan air kan. Enggak, nanti gini bang. Aku pernah baca juga setelah dari yang 9 mayat ini, aku nemu satu artikel itu yang mengatakan, abang pernah tahu kan kalau di Cina itu air yang direndam sama ular, Ular. ginseng. Wah, Ada lah iya, minumannya iya, gitu iya. juga sama ginseng sama ular direndam. Kalau di Jawa, aku baca artikelnya ini setelah aku tahu yang 9 naga itu kan aku cari-cari tuh artikelnya. Memang ada air yang sejenis seperti itu di Cina, tapi ini di Jawa ya. Iya. Orang-orang Cina itu kan kalau direndam Ginseng, ular ginseng kobra lah. sama ginseng. Ini adalah tali pocong. Kosong. Ada di Jawa itu bang. Air rendaman. Iya. Air rendaman. Iya. Jadi kan kalau umpamanya kita menguburkan mayat, ya. Jangkrik malam-malam kita cerita ini bang. Jadi kita menguburkan mayat, oke? Itu kan dibuka, talinya, kan? Dibuka. Iya kan? Talinya tadi ya ditanam. Ditanam kan? Ya. Nah, kalau ada di satu desa, aku nggak bisa nyebutin desanya, Iya, ya kan? Pokoknya di Jawa sana lah, di ujung Jawa sana. Jadi talinya itu memang diambil. Yang mengambil Oknum. tanpa Oknum yang sepengetahuan keluarga. Yes. Heeh. Jadi itu direndam, direndam di air. Aku nggak tahu di situ, pokoknya direndam cukup sekian lama, baru itu nanti dijual. Untuk Dikomersilkan. dikomersikan untuk buat pengobatan tadi. Ada sebagian bukan pengobatan. Ada sebagian memang untuk dibuat jahat. Ya ya, memang begitu. Jadi Dibuat ada jahat, ya. banyak ininya lah bang, banyak Versinya. asumsi banyak versinya. Nah aku kan tadi dibilang kan keruh dia. Iya. Nah aku takutkan airnya itu bukan air yang 9 mayat, tapi air tali pocong. Nah, kalau tali pocong enggak. Ini baratnya kan udah tinggal segini. Jangan ambil lagi. Mungkin air enggak. Tetap aku ngisi ulang. Doa minum tinggal segini enggak sampai habis lah. Oh. Nanti aku isi ulang. Mungkin airku kurang bagus kan, jadilah keruh. Oh. Dia Kalau dapat enggak awalnya tuh ya jernih aqua. dia dapat dari sana penuh. Nah, Diminum sedikit. Ya. Nanti ditambahkan lagi sama dia. Yang penting itu masih sedikit, nanti tambahkan ya lagi sama dia. penuh gitu loh, Bang. gitu. Gitu aja itu Jadi, aja. Kalau kita mau berobat lagi, Ril, Nah, si botol tadi kita bawa. ya kita bawa ke Tetap sana. kita bawa. Nanti diambil dia, itulah di mantra dia lagi. Dimasukkan ke ruangan. Yang ini dua lah yang ngerjakan ini. Berarti air tadi memang disimpan dia. Ya. Kita nanti mau berobat lagi, kita bawa botol kosong. Enggak, tetap botol ini. Iya kan, udah kosong itu kan. Enggak, penuh. Kita harus kita isi penuh. Iya, biar bawain dari situ kosong. Penuh. Bawa dari Air sini. kita yang ngisi. Air rumah. Cuman kan air dia kan masih ada. Gitu. Kalau kita isi penuh ya tetap macam air dia juga. Baru dirapalin dia di sini. Itulah di mantra dia. Itu Itu bukan aja. judulnya bukan air 9 mayat. Awalnya kan air dari dia. Harus disisakan berarti Bang. Iya, Maksudnya walaupun jangan sedikit ya kan. jangan sampai kering Nanti kali gitu. kita isi lagi kan jadi Kalau seandainya kan kering gimana? Berarti beli dari awal. kalau kering ya udah Habis. ngawal ulang lagi lah dari pertama. Memang awal perjanjiannya itu jangan sampai habis. Jangan sampai habis. Oh. Kalau kering ya ulang lagi dari awal. Tapi ada datang ke orang itu, si orang pintar ini tadi, itu bukan hanya untuk berobat, tapi mungkin pesugihan. Ada juga. Ada minta Dikasih air itu juga. ya minta pelaris. Mau penglaris supaya Ya, naik jabatan. jualannya apa Pelaris gitu. ada, tapi bukan dia yang nanggung dosanya, kalian yang nanggung dosanya. Ya iya. Gitu. dong. Macam Ya dia pun berdosa juga lah Iya. ngasih-ngasih kayak gitu Bang. macam balikkan apa umpamanya awak kena Iya, tadi kenain kena ya, santet segala dibalikkan. Bisa. Jadi gini lah, di waktu kau di sana itu pernah nggak kau jadi semedi di sana? Nggak pernah. Ya Kita duduknya di gini belakang umpamanya rumah, semedi. 40 orang masuk, 40 50 orang ya masuk satu ruangan itu nggak boleh keluar. Nggak Dan, bisa. dan itu bukan orang Medan aja ceritanya. Oh, jauh-jauh, Bang. Yang ke Penang yang ratusan juta mungkin situ. Oh, sempat cerita lah sesama. Nggak perlu cerita, Bang. Enggak sesama kita mau berobat ini. Ya. Abang sakit apa kira-kira gitu kan? Kan Enggak. pasti cerita kan. Ya kalau
kita cerita lah kok sama ayah itu udah berapa kau habis ke Penang. Udah langsung bilang gitu. Iya tahu isi kantong dia pun kita pun tahu man. Maaf cakap kolor awak ini koyak pun tahu. Namanya ada si dua ini. Si kuning sama si merah itu. Dia yang neliti. Nanti kok kita berbohong udah tahu tuh bang. Dan memang kita bilang lah yang sering jumpa tuh Ril, sesama pasien itu jumpa yang sudah Sering. berkali-kali. Ada di Sering. videonya di grup sama dia yang dikirim itu kan? Ada. Ada. Banyak. Kakek-kakek kalau nggak salah. Ah iya. Udah tua bang. 74 tahun umurnya. Tapi masih Potongan griges badannya. saya. Mati-mati tuh bang. Dia Kayak memang ini, kayak film Sorop. dia kok nggak salah. Bukan Dia pilih. nggak bisa mati, harus ilmunya ini harus pindah ke Enggak, dia tahu dia. Sekitar 4 tahun atau 5 tahun lagi dia mati dia. Wah, Tahu dia. Dia nentukan bang. Dia tahu. Aku nggak lama Tahu, lagi. iya gitu. itu aku nggak lama lagi paling 4 tahun lagi aku mati. Itulah ada penerus dia, ada penerusnya cucunya. Siapa? Hah? Cucunya? Cucunya ada lagi penerusnya. Nama kakek itu siapa? Jangan sebut. Nggak boleh. Nama kakak itu. Dia orang kita Padang. Orang Padang. Nah, Sudah lama memang dia kayak gitu. dia buka tahun 2004. Mulai. Dari pengobatan. mana dia awalnya menggunakan air 9 maya tadi? Awal ceritanya Iya. dia pakai itu. Itu kan inilah dari sini dua. Kalau dia ini Si ini dua ini kan masih belum jadi, Ah. masih belum jadi punyanya dia kan? ya Ah, masih terus? udah punya dia lah diangkat ini. Dia yang nyari ya kan. Kalau masalah dianya ini dia nggak tahu apa-apanya. Dia cuma tahu isi Al-Qur'an itu, doa-doa di situ semua. Doa penyembuh gitu lah. Ya. Dia pun ngambilnya itu kan dari doa Nabisa. Nabisa. Oke. Berapa nabi kita? 25. Enggak, kalau dia Banyak lah. Oh, Nabi banyak, Rasul yang banyak. 98 kalau nggak salah nabi dia. Jangan nanti. Nabi. Nabi 98. dia. Nabi pokoknya 98 nabi katanya. Cerita dia. 98. Ada, lebih pun bisa. Iya. Cuman yang disahkan sama Allah itu 25. Ya. Terakhir kali hanya Nabi Muhammad. Yang Itulah. yang perlu dihafal cuma itu doang. Sisanya tuh banyak. Nah, terus Dia- lanjut. Doa-doa. Dari dia doa-doa aja, Bang. Kalau masalah air ini yang kerja. Nyari orang dia itu. Itulah untuk menyembuhkan segala penyakit. Kalau kita diapain orang udah nggak mempan lagi Berarti kita. kalau macam tipikal kayak Wak Pial bisa lah disembuhkan di sana. Enggak, gini loh. Dari cerita Yusril tadi. Kan Yusril kan bisa kenal sama dia dari istri. Ya, Sakit, apa tadi? kanker rahim. Kanker rahim stadium 4. 4. Setelah berobat Sembuh, itu, sembuh. Alhamdulillah. Sudah dapat Itu anak lagi. Makanya Orang tahu, ada kena kanker mana bisa punya anak, Bang? makanya tahu, Keren. maka tahu istri kita tuh kena kanker, kan pasti kan ke dokter dulu. Ya. Dokter Itu udah divonis sama udah medis. diponis. Makanya tahu stadium 4 tadi. Dia setiap makan apa ya sakit perut. Makan apa aja. Dan itu di Ros tadi, di istri kita itu modus cara berobatnya memang begitu juga. Dia. Memang gitu. Bukan dia pun yang pergi, Bang. Dia cuma sekitar Ros. 14 hari. Oh, bukan Ros yang pergi ke sana, Bukan. istri Dia kita 14 yang hari setelah itu aku. Kok nggak percaya tanya Eko ini. Eko lah yang selalu kubonceng tuh naik kereta Pitek. Oh iya. Setiap malam minggu aku ke sana, malam Sabtu ke sana. Hanya minta airnya ini aja, Bang. Air 9 Iya, mayat itu tadi. aja, itu aja. Sampai 2 tahun itu. Ya tetap jalan aja. 2 Kau tahun. kan? Air 9 mayat. Jadi belikan. Mau. Hah? Buat apa kau? Mati kita. Kalau mabuk kau mau saya sebenarnya parit aja kau minta. Itu Alhamdulillah. begini kata dia rupanya. Yang kata orok-oroknya lah ya kan. Apa Ah. gitu kan. Rupanya dia pas datang ke kuburan itu sebelah itu ada pohon kelapa katanya. Jadi pohon kelapa itu yang diambil. Nah. Dibentukkan nira gitu enggak? Ada aja kok gini. Namanya goib, Bang. Apapun bisa diambil dari Tapi badan dia orang. buka praktek nggak malam-malam kan, Ril? Malam, Bang, habis sisa. Makanya dia ambil ayatnya itu dari Sampai Nabi Isa jam- sampai jam. sampai jam 1-an. Udah siap jam 1, botol kita ini disembayangkan hajat lama dia. Apa? Sembayang hajat.
Hajat itu kan permintaan gitu loh. Sembayang. Di sembayang. Ada bahasanya sembayang loh, Bang. Iyalah sembayang lah. Jadi sholat. Iya, sholat. Nah, Sholat. sholat hajat. Iya, Itu minta. ada sholat hajat itu. Terdiri dari Sholat 2 rakaat permintaan itu. itu. Iya. Tapi dalam Itulah diminta botol-botol kita itu. Itulah yang diapakan dia. Diminta. Melalui Doanya lah botol di situ, itu. ya. Doanya ke situ. Baru salah nanti kita bisa bawa pulang itu kan. Ya, Oh. segala penyakit. Tapi kalau mata katanya, kepala dia ampun, belum dapat doanya dia. Kalau masalah kanker, payu, semu, gondok beracun, udah makanan dia itu. Ini banyak ini butuh apa videonya? ada begitu? juga real, misalnya setahu Yusril begitu berobat, dia datang mungkin di papa-papa kita Ya. digendong-gendong. Ya, Setelah berobat, ada nggak nampak perubahan gitu? ya nampak lah bang. Ada gitu. Dia 2 paket aja. Sekarang kan karena dulu kan hanya malam Jumat aja yang libur. Heeh. Lah nyari air dia kan. Mm-mm. Dia ini malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat libur, Sabtu, Minggu terus jalan. Itu karena seikhlas hati. Bayarannya kita ibaratnya mau 2000, 1000 yang penting ikhlas. Karena banyak yang main-main pengobatan dia ini. Dia kan Nggak capek. serius gitu ya? Nggak serius. Melanggar pantang gini-gini. Jadi mulai tahun 2014 kalau nggak salah itu dipaketkan sama dia. Setiap kita berobat, Nah, 5 kali paket, setiap pertemuan 250 Murah banget. dipaketkan dia. selama 5 kali pertemuan. Ya, satu kali pertemuan 250.000. Tapi 5 kali pertemuan. Ya, 1.250.000. Itulah baru kita respon macam dokter kan, ibaratnya macam kontrol ya kan. Ini nggak bisa bolong nih bang. Udah 5 kali boleh nih. kelong kita ya, Nggak nggak boleh boleh, kelong ya. ibaratnya malam Kamis ini datang, malam Kamis besok nggak bisa. Bisa ya. Harus dur itu sampai, makanya aku kan sampai 5 kali. Sampai 5 kali ke situ. Biasa itu respon kalau mau datangnya seminggu sekali, mau sebulan sekali. Jadi Ada lagi dari Padang bang. Wah, ditandu ini bang 6 orang nih bang. sakit apa? Dari Padang, Om. Pantatnya bolong. Hah? Pantatnya Pantatnya bolong. keluar aja, Bolong kan memang pantat. keluar aja darah. Aku umur Sebelahnya pantat itu bolong, Bang. Iya, aku umur aku. Enggak, coba pantat abang, mana bolong pasti sumber. Umur aku 50 Sebelah tahun. pantat. Nah. Di antara 2 pantat ini Nah. bolong. Enggak bolong, pasti sumber. Sumber. Gini loh. Keluar aja bang. Ini harus kita klarifikasi loh. Pantat kita ini bukan 2, 1. Ya. Cuman terbelah dia. Oh iya. Iya. Sebelah dia. Tapi sumber kan bang. Iya, iya, iya. Kan aku bilang di Kalau- antara 2 ini, Bang. Iya, Bolong. belahan itu tadi. Belahan tadi itu bolong, pihak tengah. Iya. Iya kan? Iya. Tengah ini bolong. Enggak. Tadi awal cerita permasalahan kita tadi apa? Pantatnya bolong. Pantatnya bolong. Nah, kalau yang tengah-tengah itu bukan Ibaratnya pantat. bang, macam kita kan nggak bolong ini. Ibaratnya masih bisa nahan. Kalau itu blong, apa keluar belum. bolong lah ibaratnya Bol, udah double gitu dia. Los. darah itu keluar aja bang. Usus tuh katanya udah Klepnya ada kena klepnya. Nanti homo. nggak, memang nyata. Bapak itu datang, Nah, orang bilang Lady duburnya blong. ya iya bolong dia. Klepnya nggak ada. Jadi Macam punya kita. Sil. Tengok pantat bolong nggak? iya. Hah? Karena sumber kan. Bolong, cuman klepnya Kalau- masih bagus. Iya makanya itu bang. Kalau lain bang, kalau klepnya itu kan klep masih bagus kan. Ini udah blong bang, apa aja yang mau Iya, dimakan itu iya. keluar. Homo berarti. Kan homo. Pokoknya udah bolong dan nggak ada klepnya. Ah, terus. Dua malam aja situ udah bisa apa bang? Udah sembuh. Bagus lagi ikut. Udah bagus lagi klepnya. Diganti sil ya. Nah, Oh, ada spare part Ini- berarti masih ada. darah yang keluar bang. Ready stock dia. Di apa ini bang? Di spare part now. 6 orang bang. Jadi kalau ada pasien yang kayak gitu, Hah. dia pulang balik lah, Ril. Enggak bang. Dia Ingat lah, ibaratnya. tak ada saudaranya gitu. Kita Dia kan kayak ada ngumpul. rawat inapnya gitu mungkin. Enggak, malam itu harus keluar semua dari ruangan itu. Nah, terus dia di Padang berarti nginep di hotel. Nah, kira-kira Nah, gitu mungkin lah. lah. Ya, entah kos. 2 malam aja dia itu sembuh. Sembuh. Hmm.
Gua malam aja. Itulah. Tapi abang coba lah bang, kalau seandainya di Medan ini ada bang, coba mungkin cepat sembuh itu yang tadi bang, pakai air tali pocong. Pocong. Oh, aku nggak yakin. Aku udah yakin sama hanya ini aja. Enggak, kalau air tali pocong itu kan talinya pocongnya. Enggak, bukan tak kabur ya kan? Gaib, Bang. Bukan tak kabur ya, itu air itu. Siapa yang ngenai aku nggak bisa. Nggak percaya. Bukan tak kabur aku. Yang ngenain aku maksudnya Ibaratnya mau nyalai aku. geser itu. Yang mau nyalai aku. Yang nyentet abang. Hah. Kalau ada mau nyentet abang, Ya. Sirik lah gitu. Siap. sirik sama abang. Udah nggak mempan lagi. Orang aku pun kan aku bilang aku kan sakit ini ketimpa kanopin kan remuk ini. Dikasih air itu ya kan. Udah uji coba bang, sekali bang. Lompat kau dari atas, saya bawa air itu ya. Jangan 3 meter lah, 5 meter ke atas, lompat bang. Tapi bawa air Buat itu. jaringan merangkak ya kan. Wah, kayak Udah sepeda iya rupanya. Jadi abang ya, ngayal ini ya. Jadi kalau umpamanya lah, Bawa botol itu lah kita. enggak, misalnya ini kan obat tadi memang manjur Ya. dan memang sudah kita rasakan. Iya. Seumpamanya kita memang niat kita baik, si obat tadi ini bisa nggak kita kasihkan sama kawan-kawan yang memang ada? Enggak bang, kalau sedara nggak sedara. Nggak bisa bang. Harus sedara. Kan dibilang sama dia kan harus Sedara. start mulai dari awal dulu. Mungkin ada bacaan yang berbeda setiap penyakit. Kalau enggak, dia Al-Fatihah aja. Baca bismillah ada Al-Fatihah. Itu semua doa dari situ. Itu aja. Enggak. Jadi kalau aku sakit, Nah, ada sisa minuman abang, boleh aku minum itu? enggak bisa, enggak sedara. Nggak ada pengaruh adik-adik sama Nggak ada sekali, pengaruh. Pak. Bisa, Jadi tapi aku harus datang sendiri ke sana. Ah, macam anakku itu semalam itu. Panas tuh airnya itu. Udah aku bacakan apa itu Al-Fatihah, aku sebut nama dia. Binti Yusriadi udah. Ku siramkan, alhamdulillah enggak ke rumah sakit. Iya. Itulah karena yakin, yang penting yakin. Kan Yakin. ku tanya juga waktu Keisha itu. Apa? Kok untuk orang lain bisa ya? Nggak bisa, harus sedara. Harus sedara. Ya, cuma anakmu. Bisa